Ini rencananya lu mau bikin apa sih isinya? Akuarium dan perlengkapan akuarium baru gua. Ini akuarium terproper yang gua punya sih sebenarnya. Welcome to Java Aquatic Indo Channel bersama gue Ponto. Hari ini kita lagi ada di rumahnya Koko Ganteng. Ada yang bisa nebak nggak? Ini di rumahnya siapa? Mungkin kedengeran kali suaranya ya? Kita lagi ada di rumahnya Anthony Jam Vlog, salah satu YouTuber terkenal, dan gue juga ngefans banget sama beliau. Kita lagi mau pasang akuarium 2 meter Vivaria untuk fish only di rumah dia, karena dia penggila dan pecinta ikan. Emang gila ini orang. Gue ngeliat dari ujung sampai ujung isinya ikan doang. Semua ikan. Nanti kita lihat-lihat ya. Hah? Lagi ngapain? Di belakang. Oh iya, ini dia nih. Ini dia nanti akuariumnya. Ini lagi mau kita turunin. Ini bentuk kabinetnya 2 meter. Nanti kita bikin kayak gimana sih akuariumnya. Nanti biar dibantu sama James juga. Isinya apa aja. Check this out. Nah, ini gue udah ketemu sama Koko Ganteng. Di belakang gue. Di belakang gue udah ada ikan hiu yang baru dipindahin dari dalam ke apa ini bilangnya? Jam tank. Jam tank. Ya, pindah ke jam tank. Hiunya gede banget ternyata, nggak kayak yang gue lihat di video. Kontennya. Nggak kayak yang gue lihat di video. Ternyata gendut-gendut banget. Sama kayak yang punya ya? Sama kayak yang punya. Nah, ini gue mau nanya tentang akuarium yang baru. Iya. Ini rencananya lu mau bikin apa sih isinya, Ton? Ini mau dibuat, makanya dari kemarin kan gue nggak bisa menggabungkan ikan-ikan lain dengan hiu. Di sini gue mau buat predatoran, tapi yang warna-warni gitu. Oh, angelfish. Iya. Terus kayak mungkin apa ya, scorpion kali ya? Scorpion apa masuk sini? Tergantung size sih nanti paling. Oh iya. Nanti kita samain ukurannya supaya warnanya dapat, ukurannya beragam nggak timpang. Iya. Jadi supaya bagus. Iya. Memang umumnya sih kalau misalnya ikan digabung sama hiu, ini kan puncaknya predator nih. Iya. Pasti stres sih. Dan Umumnya stres. warna juga paling enggak ya? Iya. Warnanya gosong kalau enggak ya? Karena dia takut kan? Iya. Warnanya langsung berubah. Tapi kerennya kayaknya ikan punya insting deh kok. Dari kemarin tuh ikan-ikan ini kok, ikan tester ini, nggak ada yang berani keluar dari koral sana kok. Oh iya. Setelah gua kasih makan, mereka berani keluar kok. Oh gitu. Mungkin nanti begitu lapar lagi masuk lagi kok. Oh iya. Kayak punya insting dia berani keluar. Iya. Karena dulu ikan gue yang lebih besar daripada itu ukurannya, dicabik-cabik sama hiu. Oh ya? Jadi memang udah nggak bisa digabungkan dengan apapun sih. Oh, gue lihat yang itu ya, apa si angel koran? Angel koran, trigger dari lu kok. Oh, itu abis Trigger kembang. Oh ya? Habis itu moray eel 1,30 meter, Habis juga. 3 ekor disikat semua sama dia. Udah tahu bakal muntah kok. Disikat terus sama dia sampai akhirnya muntah. Kan resteng ya kan akhirnya waktu itu. Oh, emang hiu sih. Ya itulah hiu. Jadi hiu tuh temennya ya hiu aja biasanya ya. Iya. Ya udah, nanti kita coba kita bikin si ini cantik-cantik. Mantap. Ikan angel. Lu waktu cycling tank hiu berapa lama? Cycling nggak? 4 hari sampai 5 hari deh kayaknya. Udah bening langsung gas waktu itu. Iya. Lu emang pecinta ikan ya? Lu ntar gue ajak muter-muter boleh ya? Silakan. Dari ujung sampai ujung isinya ikan doang. Tempat tidur gue mungkin 10% dari kapasitas rumah. Udah nggak memenuhi sistem filtrasi sebenarnya. Boleh. Nanti keliling gue ajak lihat-lihat ikan yang belum tahu nih. Vlog, tapi kayaknya udah pada tahu sih. Enggak lah, belum.
Belum banyak itu. Belum banyak tahu. Sampai ada anak-anak kecil ya kan mau ngeliat hiu. Jadi tontonan gratis. Ya udah, ntar kita ajak jalan-jalan ya. Ini Marine Pure media bakteri yang punya SSA cukup besar. Nah ini kita lanjut, kita apa lagi nih kok? Paling lampu. Tadinya kan kita mau pakai lampu nih, tapi ternyata ini kan kita mau tuh udah ada namanya lagi. Spectra punya Gemvlog. Ini buat LED mobil bukan HID. Buat HID ya? Ini buat dia. Oh, buat dia. Spectra. Oh, Spectra. Cuman ternyata kan lu masih punya lampu. Nah, nanti paling ini pakai di dalam paling ya? Iya, ditukar. Oke, karena supaya maksimal nih. Karena kan kemarin itu yang di dalam duduk, karena nggak rimless, nggak ada dudukan. Iya. Rimless, lebih bagus ada dudukannya si... Iya, betul. Jadi biar makin mewah. Jadi ditukar aja. Nah, ini buat auto top up-nya ya kok? Iya, benar. Gue lupa nih. Ini buat auto top up nih. Ini buat auto top up, jadi nantinya kita nggak perlu capek-capek lagi untuk ngisi, dia sudah punya takaran dan... Ya, sebenarnya bukan nggak capek-capek ngisi sih. Lu pasti tetap ngisi. Cuman kan kita tahu jaga yang mau di... Iya, biar dia tetap stabil. Ya? Buat gunanya buat tetap stabil aja. Oke, nah jadi kayak begini, akuarium dan perlengkapan akuarium baru buat ini akuarium terproper yang gue punya sih sebenarnya. Dulu cuma sekedar akuarium doang gue. Bohong. Gue ngefans banget sama si Gem Tank ini. Gila, gede banget, mantap. Isinya hiu lagi, gila. Nah, jadi gitu. Pakai, jadi kan Anthony itu kan punya 2 akuarium. Sebelum ini kan ada hiunya yang sekarang pindah ke Mega Tank-nya, sama satu lagi itu dia punya akuarium koralnya. Nah, berhubung akuarium koralnya itu juga koralnya udah beberapa mungkin pernah mati atau apa, jadi lampunya sayang dia bilang. Jadinya mendingan lampu ethereal yang di belakang, spek ethereal yang di belakang itu dia mau pindahin ke depan. Paling nanti jadinya Spectra yang baru kita akan pindahin ke belakang aja. Ethereal tuh. Lama ya? Tipe lama ya? Tipe lama tapi ya tipe lama tapi kualitinya masih bagus. Itu masih jual sih? Kita masih ada pakai 3 karena kan dia kurang lebih untuk 50 sampai 60 cm. Jadi kan ini berhubung akuariumnya 2 meter, jadinya masih cukup 3 aja cukup. Masih disanggupin. Ini lagi di scaping sama James. Oke. Hari ini biar dia scaping. Ini kan lu mau fish only kan? Betul, predatoran. Predatoran kan? Iya. Terus lu ada mau tambah-tambah apa nggak, Ton? Ini belum beres sih. Ini belum beres. Nah, paling yang gue bingung adalah berarti lu ada main bottom drain sama overflow atasnya ya? Iya, betul. Bottom Nah, drainnya kenapa dibuat bengkok gitu kok? Ini gini nih, kalau kita kan masuk dari sini nih, dari Iya. bawah. Ini Iya. kan ada udah ditutup batu ya, nggak Iya. kelihatan ya. Kita ngambil dari bawah itu fungsinya sebetulnya kayak ngasih arus buat daerah bawah nih. Oh, jadi dia nyedot Biar dia- gitu sembari jadi Nggak, arus? bukan. Ini kita dorong. Oh, itu malah outputnya itu situ? Outputnya di bawah. Di 2 itu? Di 2 itu. Oke. Kita pasang di bawah kan. Oke. Nah, outputnya itu buat akan bantu si area bawah ini biar ada arus nih. Oke. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya kayak air laut kan kita bisa bilang airnya hidup kan. Betul. Kita nggak pengen ada si dead spot. Nah, itu juga kita kasih wave maker di sebelah sana tuh. Di atas. Di atas. Biar saat dia dorong sini, semua air yang di bawah kena, dia dorong Balik lagi. ke sini. Masuk ke overflow. Nah, overflow ini juga kita pakai ini nih. Kita pakai kayak, kita bilangnya si bin ya. Apa? Bin. Bin kayak ke bawah gitu? Untuk, ya. Jadi ini tuh fungsinya, ini ada fungsinya sih, Ton. Aku kira bin itu buy it now. Itu lelang. Lu udah di berapa? Iya. Bin aja. Jadi
Enggak nih bin kacang. Bin kacang ya? Kacang. Oh, bin. Oke. Nah, itu jadi fungsinya supaya lu nggak berisik nih. Biasanya kan lo pipa, lu masuk air, ya kan berisik kan, karena ada oksigen masuk kan. Nah, kita akalin pakai bin itu, nanti kita setel bawahnya biar dia tuh level airnya nggak masuk si oksigen. Jadi semua padat air semua. Gitu. Iya, jadi full air semua. Betul. Nah, ini juga ada emergency satu, dia lebih panjang. Itu fungsinya buat kalau misalnya ada kayak keong lah nyangkut, kalau misalnya, karena gue dulu pernah pengalaman. Jadi ada keong itu masuk, dia akhirnya ngunci. Jadi si ini terhambat nih, nggak bisa turun nih. Nah, itulah fungsinya si emergency kalau lu ada yang nyangkut kayak gitu. Jadi dia langsung masuk ke emergency. Ini mantap banget nih. Ya, terus gua nggak perlu chiller berarti kan, gua hanya untuk menggunakan. Kalau fish only sih nggak usah. Iya, untuk fish only nggak usah ya. Nggak usah. Dan juga otomatis ini udah outdoor, harusnya suhunya sudah terjaga. Iya. Terus pelan-pelan naik turunnya berarti kan? Kita pakai si skimmer. Terus kita pakai si media bakteri. Gua agak malas jelasin media bakteri sekarang. Ya pokoknya itulah. Nah, terus apa lagi ya? Lu ada pilihan ikan nggak, Ton? Belum sih, paling nanti kalau begitu sudah jadi ini baru mau mulai hunting ikan sih rencananya. Oh gitu. Yang pasti predatoran dan warna-warni. Nah, ini si Ato tadi, ini auto top up. Ini buat si penampungnya nih. Itu penampungan ikannya, penampungan air tawarnya. Untuk jaga-jaga kalau lagi. Untuk jaga-jaga kalau dia kurang, dia langsung masuk. Itu gunanya buat ngejaga lu punya si salinitas. Akhirnya salinitas lu tetap dijaga, nggak terlalu asin, nggak terlalu tawar. Dia jalan terus, tapi lu jangan lupa lu isi terus. Isi di situnya ya. Iya. Jadi dia udah ada sensornya. Di sini. Kemarin di sini sono. Iya, karena belum ada alat ini gue kemarin. Sekarang gue udah diperkenalkan kan dengan auto top up. Ya, dia pakai sensor. Kalau yang kita kan pakai yang mantis nih. Dia ada sensornya. Nah, dia pakai sensor. Jadi saat lu udah penuh dia berhenti top up-nya. Terus kita pakai si Vivaria OptiClear. Nah, ini bedanya OptiClear, lu bisa lihat tembusnya ya kok. Iya, dia lebih bening. Terus kelihatan si kacanya tuh lebih biru. Lebih biru dan tebel ini 19 mili ya? Ini tebalnya 19 mili karena dia rimless, Ton. Ini tebel banget, lebih tebel daripada mental gua. Ini tank 2 meter ya, by the way? Iya. Ini tank 2 meter. Ini diameter berapa sih dia? 65 ya? 65, tinggi 65. Lu tau nggak kenapa dia harus tebal? Karena berat jenis air laut lebih. Nggak juga, sama aja sebetulnya. Cuman gini, kalau dia rimless, berarti kan dia nggak punya pegangan nih. I see, ya. Jadi dia itu pure pegangannya dari lem. Ini. Nah, semakin besar area lemannya, dia akan semakin kuat. Dia pakai 19 mili rimless. Dia harus 19 mili. Kalau lu dikasih 15 mili rimless, pasti dia nggak kuat. Lemannya ngebuka. Itu gunanya tuh. Makanya dia harus tebal. Mantap sih ini. Nah, ini scapingan sengaja sebenarnya dibikin kayak gini sama James karena ikan predator itu kan kita konotasinya sebenarnya dia juga bisa ngumpet di dalam karang. Betul. Ya, tapi kalau kita kasih terlalu penuh kayak misalnya di sana, dia akan kebanyakan masuk sehingga kita nggak bisa dapetin show tank.
si ikannya. Ya, Ngumpet showfish. terus. Karena ikan show itu di dalam air laut, maksudnya ikan yang selalu keluar. Iya. Jadi selalu bisa kita lihat dengan size tertentu, dia main selalu di luar, dan jadinya kalau misalnya kita terlalu banyakin penuh nih, Ton, Iya. dia punya ikan tuh Malah ngumpet. akan malah Malah ngumpet dan cari daerah teritorinya masing-masing ya. Nanti jadi lebih teritorial dan akhirnya nggak bisa dilihat dengan baik lah. Mantap. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita siapin lagi flow buat dapetin tambahin wave, Oke. sehingga flow di dalam lebih bagus. Ikan juga bisa berenang lebih baik, dapetin oksigen levelnya juga lebih tinggi. Siap. Harusnya sih overall oke. Kok lu pakai berapa pompa ya? Berapa liter? Kita pakai 10.000 ya? 10.000 apa 12.000 ya? 12.000. LPH. 12.000. Jadi sebenarnya kalau misalnya di air laut itu kurang lebih minimal ya, kalau di predator mungkin 8 kali ya, 8 dari 10 kali ya Turnovernya. turnovernya. Iya. Jadi turnovernya walaupun 8 sampai 10 kali turnover, tapi ya dengan kayak gitu dia punya masuk ke mechanical seperti kapas lebih banyak, Oke. jadi lebih gampang tersaring. Heeh. Tapi kuncinya adalah pipanya harus bener biar dia punya suara juga nggak berisik walaupun Bocorannya LPH kenceng. gede. Ya. Jadi karena kalau misalnya biasa kan akuarium air laut kan lebih masuk kan ke indoor kan. Betul. Jadi suara itu Mengganggu kadang ya. mengganggu kadang-kadang. Jadi coba diatur ke sana. Nah kita ngomongin kayak tadi masalah media juga sama. Iya kok. Lu kan sama gua kan sebenarnya kan salah penggemar media kayak gini ya. Betul. Yang nggak begitu ribet lah ya. Nggak begitu ribet. Nah ini banyak orang yang nanya sebenarnya caranya. Nah ini yang gua mau kasih tahu sih sebenarnya. Jadi Aku juga belajar. oke. Nah kalau lu lihat di dalam SAM ini ya, Oke. dia lepasan kacanya tuh dari sini sama sini tuh sama. Heeh. Artinya apa? Heeh. Artinya yang kita mau itu adalah flow-nya tuh tetap kencang. Kan ini ngasilnya 12.000 liter per jam. Oke. Air yang dilaluin kan kencang. Iya. Jadi pas dia tapi dia tuh nggak masuk ke bawah, Ton. Dia tuh kayak nge-bypass sebenarnya. Oke. Tapi cukup kencang sehingga aerobiknya juga ada. Oke. Jadi ini kan poros kayak gini tuh kita bisa dapetin dia punya misalnya si air tetap bisa ngelewatin dia, Oke. tapi tidak dalam arus yang drastis. Nggak diterjunin Nggak sampai tabrak. terkikis. Dia cuma Oke. melewat begini nih, cuma cukup kencang. Iya. Sehingga dia tetap bisa ngelewatin ini dengan baik. Oke. Dia tetap ada bagian bawahnya ini tetap statik, tidak terganggu arus yang berlebihan. Oke. Sehingga penumbuhan si anaerobik itu yang buat nurunin nanti Sempurna. nutrien itu lebih bisa bekerja dengan baik. Oke. Nah di air laut kita nggak terlalu perlu yang aerobik bakteria yang banyak, bukan nggak perlu bakteria banyak, maksudnya pertumbuhan aerobik bakteria nggak usah terlalu dipaksa, Oke. karena di setiap kolom ini tuh nanti akan ada. Oh, di setiap ininya. Ya, setiap kolom, walaupun ini nanti kan ada aerobik, tapi kan di luar-luar sini kan semua udah high flow. Oke. Jadi di setiap kolomnya laut itu setiap ini udah di prepare. Dan untuk mematikan amonia pun kita sudah punya namanya protein skimmer. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu sangat-sangat diperlukan, tapi tidak perlu dibuat gitu loh. Siap. Karena dia sudah pasti terjadi secara ilmiawi lah. Jadi ekosistem itu terbentuk dengan secara sendirinya. Jadi kayak si both dua bakteria strain ini tetap bisa tumbuh dengan sempurna. Oke. Maksudnya strain-strain mereka yang berbeda tergantung dari bakterinya sendiri ya, mungkin Siap. ya, nanti merek-mereknya. Maju Bul, isi ini pakai Marco Rock Aragonite Sand. Bentuk sandnya ternyata bagus ya. Live send nggak, Pak? Ini bukan live sand. Jadi bentuknya, coba ya, gue nyampe nggak? Aduh. Wih. Bentuknya kayak pasir laut. Oh iya, emang pasir laut ya. Nah, dia tuh nggak terlalu kasar, juga nggak terlalu halus nih. Tuh, ini bentuknya nih si live sand apa? Aragonite sand dari Marco Rock. Bagus sih. Bahamas, kayaknya nama tipe sandnya Bahamas ya. Gue nggak tahu sih Bahamas tuh nama apa. Tapi bagus ini live sandnya. Live sand lagi, gue kebiasaan ngomong live sand. Pasir. Iya, pasirnya. Tuh, empuk lagi. Kalau keras batu, Pak. Kalau keras batu, ya bener. Kok diambil sih? Itu kan bahan gua. Aku malas sudah. Bodoh.
sih gue harus sarankan cek temperatur secara gradual ya. Karena kalau taruh di luar ini resikonya ada plus poinnya Ton. Plus poinnya itu pH lu itu akan selalu terjaga. Siap. Karena kan pH ini kan dia selalu open space. Iya. Open karena di laut itu kan kita main di 7,8 sampai 8,3 pH. Nah, open space ini aerasi dari luar ini akan bantu naikin pH sebenarnya. Beda sama ruangan di indoor. Siap. Nah, dia akan tetap nge-push pH-nya agak tinggi. Oksigen harusnya juga tetap berulang dengan baik, tapi kekurangannya kalau pas malam, temperatur drop kan. Iya. Nah, kadang-kadang suhu yang perubahan yang terlalu tinggi itu bisa bikin ikannya WS. Nah, nanti mungkin daripada kita pakai chiller, kita bisa pakai heater. Karena WS itu kalau misalnya kena suhu di atas 28 derajat Celcius, konon WS itu tidak terlalu. Tapi bisa membunuh bakterinya nggak kalau kita pakai heater kok? Nggak. Heater nggak? Nggak ya? Nggak. UV iya. Tapi UV kan juga ada batasan heater yang kita pakai nggak boleh lebih dari 31 kah? Nggak boleh lebih dari 30? Ada. 30 sih. Range-nya di 30? Mungkin 30. Distabilin 30 ya? 30. Cuman kalau misalnya terlalu tinggi nggak. Kalau terlalu tinggi takutnya bakteri juga mati. Iya, mati. Pokoknya di atas 32 ya, kalau nggak salah 32, 33 bakteri sudah pasti mati. Ikannya juga mati sih. Tapi ada ikan yang kuat juga. Iya. Ikannya juga stres. Kalau ikan laut ya stres pasti. Oh, stres ya? Karena dia mau berendam di kolam dingin, kolam panas gitu. Udah kelamaan ya? Udah kelamaan tutup kok. Ya? Agak pegel soalnya. Nah, itu aja sih. Dan ini pakai lampu lu yang lama di belakang ya? Yep. Kayaknya lebih, kalau di dalam useless ya kan? Di sini kayaknya lebih berguna kok. Useless sih. Mungkin nanti suatu saat kalau kita dikasih kesempatan sama Anthony, kita mungkin nanti akan bantu. Anytime. Ya, karena ya agak miris juga. Agak miris. Agak miris. Karena kan memang gue sebagai penikmat toh. Gue kan bukan yang ahli dan segala macamnya, karena gue cuma sebagai penikmat. Ya mungkin nanti rekomendasinya kita atur mungkin dengan waktu. Siap. Ya, lift memang sebenarnya nggak segampang yang orang kira dan memang lift lebih mainnya lebih sulit ya. Dan ada banyak term yang harus taati ya. Sulit sih, cuman lebih ke arah apa ya? Ya, pertama memang harus lebih rajin bukan ganti air, ngecek lu punya parameter air sih. Apalagi kalau di reef itu kan dia maunya semua mineral yang ada di dalamnya terjaga tuh. Jadi lu harus rajin, lu cari tahu apa sih isi air lu. Nah, lu udah tahu air lu apa sih yang cocok isinya. Ya sama lah sebetulnya, cuman karena mungkin mineralnya lebih banyak aja yang kita cek daripada kalau air tawar kan kita lebih kayak kontrol pH, TDS, apalagi sih GH, amonia. Nah, tapi kalau kalsium, alkalinity, nitrat, fosfat dan lain-lain nggak begitu terlalu concern. Nah, kalau di reef kita membutuhkan itu semua. Butuh itu. Karena memang buat kelangsungannya si koral sendiri. Cuman kalau misalnya lu kayak fish only, akhirnya ujung-ujungnya akan sama. Ya. Lu cuma butuh amonia di titik 0, nitrat mungkin ya nggak terlalu penting lah, tapi nitrit itu juga harus 0, terus paling suhu lah sama asinnya, salinitas. Nitrit itu less toxic. Nitrat itu lesser lah toxic. Lebih ringan lagi. Jadi tetap toxic. Ada skala prioritas. Skala lah. Skala prioritasnya. Aman lah, maksudnya barometer safety ya. Ya, karena nitrat itu bisa di handle. Ya, cuman skalanya jadi amonia, nitrit itu very toxic ya, amonia toxic, nitrit itu less toxic, tapi yang nggak boleh terjadi lah. Ya cuman dengan harusnya aerasi dari si protein sendiri sama hasil dari itu harusnya cukup limited, kecuali ya ada masalah-masalah yang mungkin kita nggak bisa ngomong ya. Kayak eddy bioload, karena ini kan udah dihitung nanti bioloadnya berapa, itu kita hitung berapa banyak yang kita bisa masukin. Itu aja kali ya sementara kali Ton ya. Ada yang lain nggak yang mau tanyain buat kita, buat di channel gua? Halo, ada Tony di sini. Sebenarnya ada dengan adanya gua sama nggak ada gua sama sih sudah. Enggak. Bedanya subscriber jauh, penonton juga udah jauh ini. Enggak lah. Gimana Ton? Apalagi ya yang mau lu tanyain biar nggak salah lagi gitu loh. Betul. Iya kan? Ya paling tadi kan yang gua kan karena di outdoor kan, penanganannya pasti kan harus lebih ekstra. Pada saat kita maintenance-nya seperti apa, hariannya, mingguannya, dan maintenance long term-nya seperti apa gitu. Kalau sebenarnya harian sih pasti kan isi air.
isi air. Kedua nih, apalagi saat di awal ya, Ya. dengan lampu yang begini juga nih kan lampunya kuat banget sebenarnya. Ya. Lampu ini gede wattnya selalu. Ini 100-an lebih watt selalu satu. Oke. Jadi dengan ini lampu gede, Cahaya matahari besar. pasti kan saat kita recycle tuh ke amonia nitrat fosforus itu bakal gede banget nih. Siap. Jadi ya lu harus sering-sering bersihin alga sebelum dia bergerak, Pak. Siap. Ya, pasti Saya ini suka alga sih. bersih-bersih. Ya, cuma alga nggak kenapa-napa sih. Cuma mungkin bantu kayak biota yang buat bantu ngehandle alga juga bisa kan ya? Bisa. Ada. Ya lu beli kayak Turbo-turboan gitu. turbo boleh, terus kayak Udang. udang-udangan, terus kayak ikan-ikan pemakan alga juga banyak sih, banyak. Enaknya di laut banyak, lu bintang pasir sekalipun bisa. Oh, bisa untuk mengurangi si alga itu. Iya, dia makan soalnya. Banyak lah invert kayak manggisan, banyak banget. Nah, oke, mungkin itu aja sih dari... Oh, sama satu lagi gue mau tambahin. Ini kan Oke. tadi kita pakai di bawah nih. Siap. Si itu, karena lu pakai di bawah, jadi di atas pompa kita tuh harus pakai ginian tuh, Tam. Harus ada check valve-nya. Oh, ada check valve-nya. Soalnya kalau lu nggak pasang check valve, saat pompa lu rusak atau lu pas mati lampu, air itu bakal Kencang bawah, banget kan? Turun kan? Iya. Ya lu akan habis sampai bawah. Airnya. Iya. Makanya kita harus kunci. Jadi saat dia mati lampu, Nggak dia dorong stop. balik. Dia nggak nyedot balik nih. Nyedot balik. Karena ada kunci. Nah itu fungsinya check valve sih. Mantap, sini juga sudah gue pakai sebelumnya. Iya, lu udah pakai juga. Oh, lu sudah pakai di. Ngapain gua jelasin, buang-buang waktu. Nggak apa-apa, kan yang lain mana tahu mau. Oh iya. Iya, yang lain. Iya, buat yang lain ya. Oke, mungkin itu aja. Sementara kita update lagi nanti kalau udah mulai isi air, dan kita update lagi setelah mulai pengisian ikan. Stay tune di jam 8 itu dengan Game Vlog dengan Anthony. Koko ganteng. Dibantu-bantu ya, Niko, Konto, dan Anthony. sign out. Thank you. Bye-bye.